sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah taala sehingga kita tetap istiqomah berkegiatan, yakni belajar mengkaji hukum-hukum yang terpendam di dalam agama kita. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke limpahan junjungan alam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing mengajar kita sehingga sampai saat ini kita dapat mengetahui apa yang sesungguhnya harus kita ketahui, yakni pagi kita akan membahas materi tentang masalah sedekah. Kita akan membahas materi tentang masalah sedekah. Tentang masalah sedekah. Kira-kira kalian tahu apa sungguhnya arti sedekah? Mana sedekah? Iya. Tapi sebelum kita mengkaji membahas tentang masalah apa sih pengertian sedekah, kemudian dalil-dalil daripada sedekah, hal-hal yang berkaitan tentang masalah sedekah, maka Pak Guru perkenalkan dulu alat-alat yang nanti media yang akan membantu kita dalam belajar mengenai tentang materi yang mengenai tentang jagung yang sudah berbentuk biji, ya. Ada jagung yang sudah berbentuk biji. Nah, kemudian ada juga jagung yang masih berada pada buahnya, ya. Masih berada pada tangkai buahnya. Ini ada 4 jagung. Media pembelajaran kita di dalam membahas materi tentang masalah dalil keutamaan atau ganjaran pahala bagi orang yang bersedekah. Mengenai tentang masalah pengertian daripada sedekah. Sedekah itu maknanya adalah akan harta di jalan Allah tanpa imbalan dari namun hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian sedekah. Nah, sedekah ini itu mempunyai kesamaan dengan zakat. Kemudian ada zakat. Mempunyai kesamaan antara sedekah dengan zakat, tapi sangat mencolok perbedaan antara zakat dengan menafkahkan harta benda di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa mengharapkan imbalan dari manusia dan hanya mengharapkan imbalan dari Allah. Serta sedekah itu tidak ada ukurannya. Jadi sedekah itu tidak mempunyai ketentuan ukuran dan tidak mempunyai ketentuan waktu. Berbeda dengan zakat. Zakat itu waktu. Ketentuan ukuran itu dinamakan dengan nisab. Ketentuan ukuran itu dinamakan nisab. Yang kedua ada ketentuan waktu, ya. Ketentuan waktu itu dinamakan dengan haul.
Nisab artinya ukuran harta wajib zakat. Sementara haul maknanya waktu wajib zakat. Nah, ini tempat letak perbedaan antara zakat dengan nisab. Tidak perlu ada nisab, tidak perlu ada haul. Nah, kapan ada harta benda kita, kapan kita berniat, kapan kita mau, langsung saja. Ya, langsung saja. Tapi kalau zakat, nisab dulu. Nisab itu artinya ukuran minimal harta wajib zakat. Seperti misalnya harta zakat zuru' atau zakat hasil pertanian. Itu dalam ukuran minimalnya itu 1 ton, maka zakatnya itu gabah ini 1 ton, zakatnya itu 1 kuintal. 1 kuintal. Nah, kalau haul itu waktu wajib zakat, baru ia kena wajib zakat. Tapi memang ada beberapa harta yang memang tidak mempunyai haul, hanya mempunyai nisab juga. Tapi secara umum harta itu harta yang kena wajib zakat itu mempunyai nisab dan mempunyai haul. Nah, tidak sama dengan sedekah. Sedekah itu tidak ada nisab, dan tidak terikat dengan haul. Kapan kita mau kita bersedekah, berapapun ukurannya, boleh saja disedekah. Ya, boleh saja. Berbeda dengan zakat. Zakat itu ditentukan waktunya. Kapan waktunya? Cukup batasi nisabnya itu berapa. Misalnya zakat mal atau zakat harta, itu persentase zakatnya itu 2,5%. 2,5%. Misalnya kalian punya uang sekitar 100 juta, 2,5%. 2,5%. Nah, 100 per 100 ya tinggal ini. Berarti zakatnya sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta itu kalau zakat. Sementara kalau sedekah dia tidak punya aturan, tidak perlu ada haul. Itu kapan kita mau, kapan kita berkesempatan, dan kapan kita berniat, silakan bersedekah. Itu ya. Nah, itu untuk tentang masalah sedekah. Itu yang pertama, pengertian daripada sedekah. Kemudian yang kedua, fadilah atau keutamaan sedekah. Ya, keutamaan sedekah di antaranya pertama, keutamaannya adalah itu meredam kemurkaan Allah. Ini ada hadisnya di dalam kitab Lubabul Hadis karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu mengatakan sedekah itu mampu meredam kemarahan atau fadilahnya diganjari pahala lipat 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu. Nah, itu. Jadi satu kali sedekah itu dilipat gandakan 700. Surah Al-Baqarah ayat 262 ya. Surah Al-Baqarah berapa? 261, 62. Sudah dicek? Sudah? Apa katanya? Coba baca. A'udzubillah.
kemudian kamathali habbatin ambatat sab'a sana bil sana fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Kemudian Allahu yuqal liman wallahu wasi'un alim. Nah, ini dia dalilnya. Di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan dengan kata-kata matalul ladina, perumpamaan orang-orang yang. Nah, dia diartikan yang karena adalah dia isim mausul, sehingga diartikan yang. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan amwalahum, amwal ini jatuh sebagai maf'ul, harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, di jalan Allah maksudnya di sini entah dia menyumbang bersedekah ke masjid untuk pembangunan madrasah, bersedekah ke fakir miskin, pokoknya di jalan Allah. Kama, nah ini kaf harfu jarrin di makna tashbih, menunjukkan arti perumpamaan atau penyerupa. Kama tadi sebagaimana contoh atau seperti misal habbatin itu satu biji ditanam, ambatat telah ditanam, sab'a sanabil itu 7 biji. Seperti mana diartikan apa? Habbatin itu diartikan apa? Biji. Ambatat sab'a sanabil itu dia menanam 7 biji. Itu 7. Fi kulli sumbulatin, pada tiap-tiap biji, satu biji nih karena dia jatuh sebagai mudhafun. Pada tiap-tiap biji mi'at 100 habbah. Artinya satu biji itu pada tiap-tiap satu biji tumbuh 100 biji. Sekarang kalau 7 biji kita tanam 700 biji. Ini perhitungan seperti ini. Itu 7 2 3 4 5 6 7. Satu biji. Nah, pada tiap-tiap biji tumbuh 100 biji. Fi kulli sumbulatin, pada tiap-tiap biji mi'atu habbah, tumbuh 100 biji. Nah, terus 100 biji. Terus ini 100 biji. 100 biji. Ya, 4, 5, 6. Mana 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji, ya kan? 1. Nah, kemudian di sini kalau dijumlahkan 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 700. Berarti 7 berbanding 700. Maka satu biji kita tanam akan tumbuh 100 biji. Kali bersedekah pahalanya 100 lipat. Ya. Satu kali bersedekah pahalanya 100 kali lipat. Sekarang 7 kali bersedekah pahalanya 7 kali lipat. 10 kali bersedekah 10 kali bersedekah 2000 kali lipat. Tuh, ibarat seperti jagung ini. Ini sebabnya kita bawakan jagung ini. Jagung, perhatikan.
Ini jagung ini dalam satu biji ini bahkan jagung ini buah ini lebih dari 100 isinya. Itu ukuran minimal yang diberikan oleh Allah. Ukuran minimal itu ukuran minimalnya 100 memang ada ya. Nah, tapi kalau ini kita hitung lebih dari 100. Nih coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 deret. Berarti 30 kali 18 berapa? Kali 18 berapa? Korek nolnya nanti ditambahkan 3 kali 8. 3 8 40. 3 kali 8 24. 24. 3. 3 tambah 2 tadi 5. 540 satu biji bisa. Bayangkan. Itu 540. Nah, dalam satu tangkai ini hasil dari berapa biji? Hasil dari satu biji jagung kita akan bertumbuh. Batang itu akan tumbuh menjadi, nah batang itu nanti akan berbuah. Buahnya inilah buahnya. Padahal tumbuh dari sebiji batang. Satu batang itu menumbuhkan satu tangkai jagung. Satu buah jagung. Dalam satu 540 biji. Berarti satu biji berbanding 540 biji. Luar biasa. Padahal ini ukuran minimal sebenarnya. Minimal seseorang itu kalau dia bersedekah, minimal yang didapatkan itu 100. Dari satu sedekah dilakukan, minimal ia mendapatkan 100. Minimal dia mendapatkan 100. Tapi ingatkan kalimatnya nih, fi kulli sumbulati mi'atu habbah, pada tiap-tiap biji itu tumbuh 100 biji. Nah, tidak mutlak, tidak maksimal 100 yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Ada kalimatnya berikutnya dan penguat berikutnya bahwa Allah Ta'ala akan lebih melipat gandakan 100 itu menjadi lebih. Itu tergantung dari niat kita. Nah, itu sedekah. Ya, ini perumpamaan sedekah. Biji jagung ini ditanam. Nanti kalau coba kalian tanam, tumbuh menjadi batang besar, batangnya kemudian berbuah, buahnya segini. Biji tidak mungkin kita tanam kan semuanya. Misalnya berapa biji ini? 500 biji. Kita tanam 500 biji. Apakah satu tumbuh? Satu ya. Kalau dia bagus buahnya, maka buahnya akan menghasilkan yang 500 biji kita tanam ini akan menghasilkan 500 tangkai. Dalam 540 tangkai. Dalam 540 tangkai ini itu ternyata 540 juga isinya biji-bijinya 10 kali 540. Luar biasa. Itu kelebihan orang bersedekah. Itu ya. Ini seputar sedikit tentang masalah sedekah. Baik, berikutnya terakhir kita simpulkan kesimpulannya pertama, sedekah itu merupakan ibadah sosial. Ibadah sosial karena sedekah ini ditujukan atau diniatkan untuk membantu sesama manusia, beban orang yang tidak mampu. Itu. Sehingga itu yang namanya hubungan antara manusia dan manusia itu namanya sosial. Yang kedua, sedekah ini tidak sama dengan zakat. Karena zakat ada ketentuannya, sementara sedekah tidak ada ketentuan khusus. Kalau zakat ketentuannya harus cukup nisab dan cukup sama harga. Baik zakat mal ataupun zakat zuru', zakat asman, zakat asmar,
bahkan zakat mawashi binatang dia semuanya itu termasuk harta benda, itu bisa zakatkan. Dan ya kalau kita ingin juga mawashi binatang ternak bisa kita sedekahkan. Kemudian juga sama-sama harta, hanya saja ketentuannya berbeda antara sedekah dengan zakat. Yang ketiga, fadilah daripada sedekah diantaranya pertama meredam kemurkaan Allah. Itu nanti bisa kalian cek di dalam yang menjelaskan kelebihan atau fadilah daripada sedekah. Salah satunya adalah hadis yang menjelaskan bahwa sedekah mampu meredam kemurkaan Allah. Ya, bisa jadi nanti misalnya Rafiqin sedang dimurkai oleh Allah, tapi dia bersedekah murkai. Misalnya dia pergi ngawis, cabut rumput. Nah, misalnya Allah Taala murka dengan cara mau diawis di sana, dan jadi kena tangannya oleh awis. Allah Taala meredam umur. Kedua, Allah Ta'ala memberikan ganjaran pahala minimal 700 kali lipat, minimal 100 kali sedekah dengan ganjaran 100 kali lipat. Dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 mengatakan yunfiquna fi mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi kulli sunnati mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, itu ya. Ini tadi sudah diperumpamakan biji jagung, satu biji jagung ditanam akan menghasilkan yang berisi ratusan biji. Itu perumpamaan orang bersedekah. Nah, kiranya mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan ini. Sudah habis, insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ini serentetan sedikit materi kita dalam pelajaran fikih. Ya. Baik, itu saja mungkin yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.